Sebaiknya saya dulu. Oke. Ya, di video kali ini sebuah kabar kita baik-baik saja ya, sehat selalu. Ya, seperti kalian tahu di tutorial kali ini, saya akan membahas 2 trik cara cepat dan simpel untuk menjebak menteri musuh. Dengan pengorbanan kita, pasti kalau jebakan ada korbannya dong. Agar kita bisa mencapai tujuan kita di jebakan catur ini. Ya, 2 jebakan catur. Pertama, saya berlakukan intro dulu ya. Ya, pertama kita sebagai pemain putih dan yang kedua sebagai pemain pertama kita sebagai pemain hitam dan kuda kita sebagai pemain putih ya guys. Oke. Nah, di jebakan yang kedua tadi yang dulu nanti sebenarnya saya agak review dikit, cuman ya ada versi-versi yang kita belum bahas, jadi ya udah saya bahas aja. Langsung saja terlanjur saya bahas semua saja biar sekaligus. Nah, saya bahas banyak versi nanti yang jebakan yang kedua, maka simak videonya sampai akhir. Ya, pertama adalah dengan pembukaan Budapest, yaitu jebakan pertama ini sebagai hitam, pembukaan Budapest, Gambit, dan yang putih adalah jebakannya berlaku jika pemain hitam, yaitu nanti kita sebagai pemain putih, hitam melakukan pembukaan pembukaan Sisilia, oke. Jika pembukaan Sisilia defense, nah ini akan berhasil. Saya bahas nanti deh. Ya, ini jebakan yang pertama Budapest Gambit. Budapest Gambit kan tahu dong, pembukaan dimulai dengan pion D4 dan kita majukan kuda ke F6. Nah, di sini ada pembukaan India ya. Ini pembukaan India, tapi kalau diteruskan misalnya pion C4, pion E5. Nah, ini adalah baru namanya Budapest Gambit. Nah, di sini saya juga bahas ya jika ditolak Gambit. Saya bahas jika ditolak, misalnya pion maju ke D5, mempertahankan pion sekaligus untuk mencegah kuda naik ke petak C6. Nah, maka kita selidiki saja dengan gajah ke C5. Dan di sini ini akan skakmat. Ya, semisal saja kita bilang gajah ya, gajah mengeping ke G5. Sebenarnya ini tidak terpin, karena yang terpin itu menteri bukan raja. Ya, kita melancarkan saja jebakan ke kuda ke E4 dan putih pasti kebingungan mengapa kita korbankan. Lihat saja. Jika menteri kali gajah, maka gajah kali pion dan skakmat. Seperti itu. Semua perwira jalan keluar raja dikontrol oleh perwira-perwira ini sendiri. Ya, itulah guys akibat buruknya jika menteri dimakan. Nah, itu kan sudah pernah saya bahas di video sebelumnya. Nah, kita ulang lagi. Pembukaan pion D4, kuda F6, pembukaan India, pion C4, pion E5, Budapest Gambit. Nah, di sini saya bahas jika pion kanan. Sebenarnya ini ada beberapa jebakan ya, saya juga bahas berkali-kali. Jika pion kali pion, kuda ke petak E4. Nah, di sini seperti saya ini juga ada reviewnya sedikit. Jika pion maju ke A3, maka inilah yang kita pancing, yaitu dengan pion ke B6. Menteri ke D5 melihat jalur benteng yang sedang terbuka sekaligus menyerang kuda yang tidak ada pelindung. Nah, kita korbankan gajah ke petak B7 dan menteri kali gajah. Dan di sini kuda ke C6 dan menteri pun terperangkap dari jalan keluarnya. Nah, di sini sekaligus untuk menghubungkan benteng dan menteri ya. Di sini kuda ke petak F3 karena terlihat pion pusatnya yang sedang diserang oleh kuda. Ya, itulah langkah sia-sia, yaitu kita gerakan saja benteng ke B7. Menteri hanya bisa ke A6 dan di sini pun kita mundurkan kuda kita ke petak C5. Nah, di sini menteri hanya bisa ke petak B5 ya, sebagai petak satu-satunya aman. Dan pion A6 dan menteri pun terjebak. Ya, langkah yang paling logika adalah dengan makan kuda ini ya. Karena menghancurkan pion kita, karena terjadi tumpukan pion. Tapi ya itu adalah jalan satu-satu yang paling logika dan yang paling bagus dilakukan jika waktu-waktu. Ya, saya juga bilang untuk penambahan jika kalian terjebak dalam jebakan-jebakan, ya di sini maka kalian makan saja. Misalnya ada benteng yang bisa dimakan walaupun ada penjaga. Misalnya ya udah menteri kali makan benteng kalau misalnya menteri kalian terjebak. Ya, tapi kalau tidak ya udah keluar saja, tidak usah. Ya, saya bahas lagi pembukaan pion D4, kuda F6, pion C4, pion E5. Nah, di sini juga tetap pion kali pion. Dan di sini kuda petak E4. Nah, di sini biasanya kuda juga akan langkah kemungkinan adalah kuda maju ke petak F3
Dan langkah selanjutnya biasanya pion maju untuk membuka serangan gajah sekaligus membuka jalur rokade pendek. Nah, di sini kita pancing dengan kan tadi setelah kuda ke petak F3 kita majukan kuda ke petak D6. Nah, biasa akan diterima karena mereka pikir mereka sudah sulit, posisinya sudah ditutup oleh kuda. Ya, maka makan saja pion kali pion dan mereka pikir mereka telah unggul 1 pion dan gajah kali pion. Nah, kalian perhatikan guys, jika gajah ini diangkat dan pelindung menteri ini kan raja kan. Nah, jika raja tidak melindungi, ya maka akan dimakan. Karena kalian, jika gajah kita diangkat, menteri berhadapan sekali satu sama lain. Jadi jika misalnya raja, nanti saya akan kasih tahu. Di sini ya langkah kemungkinan adalah biasanya dengan pion maju ya, agar gajah bisa, yang biasa kan gajah maju kan ke petak G2 sekaligus untuk membuka pion saat rokade raja. Nah, di sini pun ya ini langkah yang buruk, oke? Karena nah, ini ada 3 kemungkinan. Kalian pasang pura-pura lupa, oke? Itu alasan pertama. Dan kedua, karena menteri dan benteng di forking, ya mereka pikir makan saja kudanya, simple as that. Ya, tapi tidak begitu, guys. Di sini jika raja kali kuda, ya kan menteri tidak ada yang melindunginya kan, dan kita bisa skak menggunakan gajah. Dan seperti saya sudah bilang, jika gajah kita diangkat maka menteri akan hilang kan, karena menteri tadi satu sama lain berhadapan. Ya, di sini kita cukup makan pion ke petak G3. Nah, di sini ya raja, langkah yang paling bagus adalah memakan gajah karena tidak bisa balik lagi ke petak E1 karena ya petak diagonal ini sedang dikontrol gajah. Jadi ya raja kali gajah dan menteri kali menteri. Dan kita unggul posisi dan juga perwira. Nah, itu jebakan pertama. Sekarang kita masuk ke jebakan selanjutnya. Ini yang tadi saya bilang alias pion racun ya, yang saya sudah pernah bahas di video-video sebelumnya. Ntar ya guys, kita putar papan caturnya karena kita akan sebagai pemain putih jebakan selanjutnya. Nah, di sini ya kita bukan pion E4. Kalian harus tahu pembukaan sisilah itu dengan pion ke petak C5 dan kita pion ke D4. Jika diterima maka tidak akan berhasil, tapi kita masih lebih unggul ya. Jika saya bahas jika suatu saat pemerintah mau menjaga pion C ini, maka mereka akan membuka pion ke petak B6 ataupun dengan pion D6. Jika pion D6, kemungkinan pion D6 ya. Mengapa tidak pion B6? Karena akan menghalangi jalur serangan menteri terhadap raja. Nah, maka kita akan pancing hal itu dengan pion maju ke D6. Di sini kita tidak akan memakan pion ya. Karena agar kuda tidak bisa diangkat, maka kita majukan saja pion ke D5. Dan ini pun cukup kuat ya untuk putih. Nah, di sini pastinya menteri akan ke petak A5 karena sayap raja sedang dibuka ya. Nah, ini kita akan pancing pion ini ya. 2 pion ini akan dimakan. Ya, kita tutup saja dengan gajah ke petak D2 sekaligus mengancam menteri, oke? Ya, di sini menteri langkah paling umum nih yang bisa dilakukan di permainan biasanya adalah dengan menteri mundur ke B6 menyerang pion B2 karena mereka pikir bahwa pion ini sedang tidak ada pelindungnya. Jadi ya kemungkinan mereka akan melangkahkan menteri mundur ke B6 ya. Nah, di sini kita mengembangkan perwira biasa ya ke kuda ke C3. Nah, kalian tahu kan nih pion racun kan, maksud saya pion yang tidak ada pelindungnya sengaja kita korbankan agar kita bisa unggul menteri. Nah, di sini ya jelas saja untuk pemain pemula ya menteri kali pion, dan di sini kita ancam saja menterinya dengan benteng bergeser ke B1. Dan di sini langkah petak satu-satu yang aman adalah dengan menteri ke petak A3 kan. Ya, ini sepertinya cukup aman untuk menteri, tapi ternyata kuda kita menyerang lagi guys ke petak B5. Kan 2 pion ini akan dimakan dan kuda menyerang. Sekaligus tadi kan kuda C3 ini sedang melindungi pion A2 kan. Nah, kita akan memancingnya dengan menyerang menteri. Kan jika menyerang menteri harus bergerak. Nah, di sini menteri harus bergerak dan terlihat pion yang tidak terlindungi, maka mereka pikir kita lupa. Nah, kita geser lagi guys benteng ke posisi semula. Nah, menyerang menteri lagi. Menteri hanya bisa ke petak B2. Nah, di sini
gajah ke C3 dan selesai sudah. Menteri terperangkap. Nah, ya paling terakhir kalinya adalah dengan menteri kali benteng dan menteri kita makan, guys. Nah, di sini ya terlihat pion A7 ini terserang 2 kali oleh menteri yang dibantu oleh kuda. Dan di sini langkah yang paling umum dilakukan biasanya kan kuda tidak bisa melaju karena ada pion kita. Jadi ya langkah yang paling umum adalah pion maju ke petak B6. Nah, di sini kita skak benteng, guys. Dan tentu di posisi ini pun kita jauh lebih unggul. Nah, kita ulang lagi. Nah, kita ulang lagi dari awal. Pembukaan Sisilia, pion E4, pion C5, pion D4, dan pion kita ditolak dan mempertahankan pion dengan pion D6. Pion D5 menahan laju kuda. Menteri ke petak A5 skak. Gajah menutup D2. Menteri ke B6 menyerang pion. Kuda ke C3 dan menteri kali pion. Benteng B1, menteri A3 dan kuda ke B5. Dan di sini pun jika semisalnya ya menteri mundur ke A6 melindungi diri. Nah, di sini adalah langkah yang buruk karena tidak mungkin karena kuda akan ke C7. Dan ini pun terjadi skak menteri dan juga skak benteng, oke. Nah, di sini pun ya tidak mungkin ya pemain melakukan seperti itu. Dan sepertinya langkah menteri ke A4 cukup aman ya. Tapi ternyata tidak, guys. Bisa saja kita majukan kuda ke C7 dan skak benteng bisa. Tapi di posisi seperti ini ya di sini ya benar juga kita makan skak benteng, tapi tujuan kita adalah bukan kuda akan makan benteng ya. Mengapa? Ya, kalian lihat sendiri. Kan kalian lihat diagonal menteri dan raja sedang terbuka kan, benteng dan gajah kita sedang menunggu. Dan jika suatu saat raja ke D7 maksud mengusir kuda ya, seperti saya sudah bilang diagonal sedang terhubung, maka kita majukan saja gajah ke B5 dan skak sekaligus mengancam menteri ya. Di sini ya menteri kali gajah terpaksa. Nah, di sini kita jangan makan pakai benteng karena kuda kita akan hilang. Ya, langkah terbaik adalah makan dan kuda sekaligus menghindar dari serangan raja hitam. Nah, di sini pun kita jauh lebih unggul, guys. Nah, di posisi seperti ini, coba kita balik. Di sini kita akan melangkahkan ini kan, kuda ke C7, skak benteng kan. Nah, jika raja ke petak D8, ya maka jelas kita pukul bentengnya dan kita unggul 1 benteng, guys. Walaupun kehilangan pion, tapi kita unggul 1 benteng dan itu sangat bagus, sangat berharga benteng juga. Nah, itu ya guys, tutorial. Jangan lupa like dan subscribe. Semangat selalu belajar catur. Selamat dari Tuduha.